Halo semuanya, perkenalkan nama saya Richard Eko Subarani. Saya berasal dari Sekolah Vokasi, Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur, kelas Sipil Gedung 1 dari Universitas Diponegoro. Nah, di sini izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana saya menganalisis suatu struktur menggunakan software SAP 2000. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah analisis struktur. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memulai. Nah, di sini pertama, langkah awal. Saya di sini akan menjelaskan step by step. Sebelum itu, kita akan membaca soalnya dulu seperti apa. Pertama, kita membuat model strukturnya. Nah, struktur portal minimal 5 lantai dengan bentang yang 4, tinggi tiap lantainya disarankan 3-4 meter. Lalu ada pembebanan. Struktur harus diberi beban sebagai berikut. Beban terpusat, yaitu beban vertikal. Lalu ada beban horizontal, dan beban terdistribusinya ada beban merata, beban segitiga sama kaki, beban segitiga subsiku, dan beban trapesium. Sehingga di sini mari kita akan mulai menggambarnya. Pertama, kita gambar model dulu. Oke. Perhatikan ini, ya. Pilih yang KGF yang MC. Lalu kita pilih yang grid only. Kita klik OK. Nah, di sini kita hanya memakai bagian yang 2 dimensi saja, bukan 3 dimensi. Selanjutnya, kita edit untuk grid datanya. Kita edit, kita modify. Kenapa kita edit grid datanya? Agar bisa membentuk suatu struktur bangunan yang disesuaikan oleh soal, yaitu dengan bentang 4 dan juga tingginya ada 5 lantai. Nah, di sini kita untuk bentangnya berarti di sini ada excrete data untuk mendefinisikan suatu bentangnya. Nah, di sini karena bentang yang dibutuhkan adalah 4, maka kita tambahin dulu 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin aja 6 ya guys ya. 6. Nah, di sini berarti kita pilih dulu yang spacing. Kenapa yang spacing? Kalau untuk ordinate itu jumlahnya kumulatif. Tapi kalau spacing itu jarak antar bentangnya. Sehingga di sini kita pilih itu untuk jarak antar bentangnya ada 5. Masukin dulu angkanya 1 ya. Yang terakhir biarkan angka 0. Selanjutnya ini kita delete. Delete. Nah, bagiannya kenapa? Karena kita tidak membutuhkan jadi data yang Y. Kita hanya membutuhkan grid data X dan juga grid data Z. Selanjutnya itu ada grid data Z. Nah, grid data Z ini kita mendefinisikan suatu apa? Suatu tinggi bangunannya. Nah, sehingga kita masukkan di sini. Dikarenakan tinggi bangunan yang kita dibutuhkan ada 5 lantai, biar enak kita tambahin satu lagi. Jadi ada 6 lantai. Oke? Kita masukin dulu di sini definisinya. Terakhir itu Z6. Nah, selanjutnya kita masukkan. Untuk tinggi lantai, tiap lantainya itu kan disarankan 3-4. Di sini saya masukkannya 4. 4. Nah, sudah, baru kita klik OK. Klik OK lagi. Nah, jangan panik. Di sini ya, visionnya kita masih XY. Sedangkan kita yang gunakan tadi apa? Grade-nya XZ. Nah, sehingga terbentuklah model grid-nya seperti ini. Baru kita masukkan untuk kabel atau draw frame-nya. Kita draw frame atau kabelnya. Ini diumpamakan sebagai susunan strukturnya. Kita gambar salah satu ya, setiap garisnya. Nah, biar lebih enak kita blok ini, kita copy, kita Ctrl R ya teman-teman, baru kita klik increment datanya. Increment datanya apa? Berarti data yang belum terisi oleh kabel atau frame-nya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang dimaksud data ini apa? Garis vertikalnya gitu ya. Garis vertikal yang diisi oleh kabel atau frame-nya. Misalnya ada 5, kita isi 5, baru kita pick to point model, kita pilih dari sini ke sini. Nah, itu merupakan menginisiasi bahwa kopinya itu ada jaraknya. Nah, jaraknya tadi kita pilih tadi. Kita klik OK, boom. Nah, untuk yang horizontalnya pun sama stepnya ya, dengan yang ada, kita pilih dulu ini. Dengan yang kita bentuk untuk yang vertikal. Nah, selanjutnya kita Ctrl L, jumlahnya dari 1, 2, 3, 4, 5, jumlahnya ada 5.
Picture modelsnya. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita memastikan dulu bahwa struktur yang kita buat ini nilainya adalah 0. Sehingga kita pilih load pattern-nya, baru kita bikin 0 di sini. Baru kita modify load pattern-nya biar ke save. Klik OK. Nah, selanjutnya kita uh, assign. Assign apa? Assign dari uh, apa namanya, tumpuan. Karena sebelum kita masuk ke pembuatan, kita harus buat dulu tumpuannya. Kita pilih dulu tumpuan yang mau dipilih seperti apa. Di sini saya klik tumpuan di bawah, kita klik di bawah. Lalu kita assign, kita kasih join, kasih resisten. Nah, resisten berarti konteksnya kan meresisten beban yang diberikan oleh struktur. Kita pilih yang jepit ya teman-teman. Dikarenakan kita menginisiasi suatu bangunan gedung. Nah, selanjutnya eh, kita berikan pembebanan ya. Di sini seperti di soal ada beban vertikal, beban horizontal. Maka kita pilih dulu beban vertikal. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kita kasih assign. Kita kasih beban join loads. Join loadsnya bagian yang false. Nah, kita bikin yang 0 guys. Kita bikin 0 dulu yang X-nya dikarenakan ini yang horizontalnya. Kita bikin yang vertikal lah, karena kan dari sini ke bawah itu kan vertikal ya. Kita masih menggunakan kaidah dari diagram Cartesius. Kalau ke bawah berarti dia minus. Dengan angin beban pasti arahnya pasti ke bawah. Sehingga kita masukkan nilai minus. Kita kasih minus 20, kita klik OK. Sehingga dapatlah beban dan juga vektornya. Selanjutnya kita masukkan untuk yang horizontal. Kita pilih dulu gridnya. Baru kita assign lagi, kita join loads, kita klik force, baru kita ini nolin lagi. Masukin di sini dengan angka 15. Nah, kenapa dia plus? Dikarenakan dia kan termasuk beban ya, beban yang memberikan ke struktur. Nah, kalau misalkan kita kasih minus, arahnya berarti ke kiri. Jatuhnya itu bukan suatu beban ya. Nah, di sini kan kita mau kasih beban ke struktur ya, maka kasih ke kanan, biar arahnya ke strukturnya. Jadi kita klik OK. Nah, beban seperti ini. Selanjutnya, setelah kita memberikan beban terpusat, diminta kita memberikan beban terdistribusi. Pertama ada beban rata, ya kan? Kita bikin beban rata, berarti kita assign dulu. Assign, baru kita frame loads, kita kasih distribusi. Ini untuk beban rata. Nah, untuk relative distance-nya itu seperti ini. Untuk beban rata dan juga trapesium. Relative distance-nya berarti kan dari sini ke sini itu ada jaraknya ya kan. Nah, jaraknya itu kita secara relatif karena nggak ada jarak pasti di sini ya. Sehingga kita berikan plus seperempat ya. Kita samakan di sini, kita beri 0 dulu aja. Kita kasihnya di sini guys, uniform load. Karena beban yang seragam, uniform itu kan seragam ya. Jadi di sini kita kasih untuk bebannya itu 20. Kita klik OK. Nah, kita klik beban ratanya seperti ini. Selanjutnya, itu kita beri beban segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, itu langkahnya sama, langkah awalnya sama ya dengan langkah awal beban rata. Namun untuk segitiga sama kaki, kita bentuk seakan-akan bebannya ada di tengah. Sehingga kita kasih kayak gini guys, dimana poin relatif ketiga dan relatif keempat di jarak yang sama, namun relatif ke satu di angka 0 dan relatif kedua di tengah-tengahnya. Sehingga kita kasih beban di relatif kedua, di distance relatif yang kedua, itu kita kasih bebannya 25 aja guys. Nah, ketika klik OK, dia akan membentuk segitiga. Oh, sorry. Di sini ada beban 20 ya. Beban 20 dari mana coba? Dari uniform yang tadi kita kasih ke beban rata. Sehingga tadi lupa kita nolkan, guys. Distributed. Nah, ini 0. Kita ketik klik OK. Nah, sudah kembali normal. Selanjutnya adalah beban segitiga siku-siku. Di mana segitiga siku-siku langkah awal sama frame loads distribute. Nah, di sini kita bikin 0 dulu. Ini juga 0. Nah, untuk yang siku-siku berarti kan dia ada tinggi sebelah ya. Tinggi sebelah seperti ini. Maka kita isi aja bagian antara bagian satu yang ini atau bagian yang ini. Nih, sebagai sampel. Saya isinya bagian yang bagian keempat. Maka jadi saya kasih beban 25. Kita klik OK. Nah, karena akan berbentuk segitiga siku-siku. In case, kalau misalkan mau dibikin yang sebelah kirinya, is okay, bisa kok. Kita bikin di sini yang satu tetap ya. Dibikin ini 0, ini bikin 1, ini bikin 1, ini bikin 0, dan ini kasih 25. Nah, seperti ini. Jadi bebas.
untuk beban yang mau dibikin seperti apa. Cuman lebih enak gitu dari kanan ke kiri. 1000 tek ya. Tapi di angka 25, sini 0, sini 0, sini 0. Nah, kayak tadi lagi. Lalu selanjutnya adalah beban trapesium. Nah, beban trapesium. Selanjutnya beban trapesium berarti dia ada di tengah-tengahnya tuh ada yang tinggi sini kan, baru satu yang bawah itu ke bawah. Kita lakukan cara logika. Untuk langkah awal sama dengan beban distribusi lainnya, berarti ini adalah kita bagi per seperempat ya. Seperempat, berarti di sini 25, sininya 75. Lalu 1. Nah, untuk beban yang kita isi yang sebelah sini, kita isi aja 20 guys. 20, dan di sininya adalah 0. Oke. Nah, sudah jadilah untuk pertama beban terpusat dan juga beban terdistribusi. Setelah kita memberikan pembebanan, poin soal, kita analisis strukturnya. Analisis secara apa? Deformasi struktur tersebut, lalu gaya dalam elemen struktur tersebut, konteksnya adalah gaya momen, gaya geser, dan juga gaya aksial, dan terakhir adalah reaksi tumpuan. Nah, di sini berarti kita langsung ke run. Kita ke analisis ya. Analisis di mana di sini? Kita klik analisis, kita run analisisnya. Run analisis. Nah, sebelum itu, bagian ini kita harus perhatikan. Ini tuh bagian modal, itu kita pilih do not run case. Tapi yang bagian case date-nya itu kita run. Oke, selanjutnya kita run now. Nah, kita save dulu teman-teman. Kita save dulu. Aku klik di sini UTS. UTS stroke 056. Sorry, 056. Fix. Oke, kita save dulu. Setelah kita save, kita tunggu, dan ini kita silang saja. Boom. Nah, inilah deformasi dari struktur yang sudah kita buat. Bentukannya seperti ini. Lalu selanjutnya analisis apa lagi yang kita butuhkan? Analisis gaya dalam elemen. Analisis gaya dalam elemen. Kita pilih yang di sini. Jadi di sini guys, ini ada deformasi. Ini yang bagian force atau stressnya. Kita pilih di sini. Kita pilih yang framesnya. Nah, kita pilih pertama. Kita menentukan pertama adalah momennya. Nah, untuk menganalisis gaya momen, kita pilih momen yang 3/3. Kita klik OK. Ini secara diagram. Kalau kalian pengen melihat secara angkanya, kita pilih dengan yang show values. Nah, di sini kita ketahuan angka momen dari setiap bagian strukturnya. Gaya momen dari setiap strukturnya nilai seperti ini, guys. Lalu selanjutnya itu kita menganalisis bagian gaya gaya geser ya, gaya gesernya. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah shear. Kita pilih yang shear 22. Kita klik OK. Untuk fill diagram dulu ya. Fill diagramnya seperti ini. Nah, untuk values-nya kita pilih show values atau angkanya dalam bentuk angka. Nah, seperti ini guys. Ini untuk yang gaya geser. Selanjutnya adalah gaya aksialnya. Nah, kalau gaya aksial berarti axial force. Pilih yang ini guys. Baru klik OK. Untuk fill diagram dulu guys. Kita pilih. Nah, aksial seperti ini. Oke. Jadi makin ke bawah makin berat ya bebannya. Nah, selanjutnya kita pilih dari angkanya seperti apa. Nah, inilah untuk hasil dari analisis gaya aksialnya. Selanjutnya, setelah kita menganalisis gaya elemen, lalu menganalisis deformasi struktur, kita analisis juga reaksi tumbuhannya. Kita analisis reaksi tumbuhannya di mana? Kita analisis di sini kita klik join. Kita klik join, pilih arrow. Nah, inilah merupakan reaksi tumbuhan. Di mana ke atas dari setiap strukturnya ada gaya vertikal dan juga gaya horizontal. Ke atas menandakan dia melawan dari beban, ya, meresisten gaya beban dari atas. Ke samping kiri dia meresisten gaya dari yang tadi kita buat gaya horizontal tadi, ya, yang bisa dibilang gaya menuju ke struktur. Mungkin seperti itu saja penjelasan yang bisa saya lakukan. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.